Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Ina dan Pak Arga. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. sore, Kak. Selamat sore juga Bu Ika. Iya, bagaimana dengan kabar Pak Arga dan Bu Ina? Apakah sehat semua? Alhamdulillah saya sehat, Bu Ika. Walaupun tadi siang saya banyak pekerjaan, akhirnya sore ini saya bisa menyempatkan untuk praktik coaching pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga saya dalam keadaan sehat Bu Ika, kurang suatu apapun. Iya, hari ini kita akan melakukan praktek coaching bersama ya. Di sini sebelumnya saya mau bertanya, yang mau jadi coach siapa dan yang mau jadi coach siapa? Kebetulan pada sore hari ini saya akan bertindak sebagai coach, sedangkan Bu Ina ini akan bertindak sebagai seorang coach. Bukan begitu, Bu Ina? Iya Pak Arga, betul sekali Bu Ika. Saya sekarang di sini bertindak sebagai kucinya Bu Ika. Oke. Sebelum kita mulai, saya mau bertanya pada Pak Arga. Seorang coach itu harus memiliki kompetensi. Kira-kira kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang coach? Oke, saya sebagai seorang coach harus memiliki kompetensi yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang satunya lagi adalah eh, apa ya Bu Ina? Bisa membantu Bu Ina? Satunya saya kok Ya, lupa. yang satunya adalah satunya Pak Arga Kehadiran penuh, pertanyaan ya, berbobot. kehadiran penuh, pertanyaan yang berbobot, serta menjadi pendengar yang aktif Pak Arga. Iya, itu. Konsentrasi saya sempat hilang, Bu Inah melihat Bu Inah dan Bu Ika pada sore hari ini tampak letih dan lesu. Ya, Bu, saya sudah berusaha, akan nanti berusaha menjadi pendengar yang baik, akan mengajukan pertanyaan berbobot, dan satunya adalah menjadi eh, pendengar yang baik dan hadir penuh dalam percakapan coaching ini. Oke, saya mau bertanya lagi nih sama Pak Arga. Pak Arga sudah membaca belum yang rubrik penilaian yang kemarin saya share di grup WA? Alhamdulillah sudah saya baca Bu. Semoga nanti saya bisa mempraktekkan sesuai dengan rubrik yang telah disampaikan oleh Bu Ika beberapa hari yang lalu. Iya, jadi kita menggunakan alur tirta ya Pak, dan penilaian saya berdasarkan rubrik tersebut ya. Oke Bu Ika, semoga nanti saya bisa melaksanakan apa yang Bu Ika harapkan. Oke, kemudian saya mau bertanya pada Bu Ina sebagai seorang coach, kira-kira indikator apa yang ingin Ibu capai dari diskusi coaching hari ini, maaf. Iya Bu Ika, dalam diskusi kucing kali ini saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Ika. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Bisa kita mulai ya untuk prakteknya? Siap Bu Oke, Ika. Bu, Ya, bisa. monggo saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum Bu Ina. Selamat sore. Sepertinya Bu Ina sedang gelisah sekali nih pada sore hari ini. Sampai-sampai tadi WA saya ngajak ketemuan. Kira-kira ada apa ya Bu Ina? Waalaikumsalam Pak Arga. Iya nih Pak, aku tuh sedang galau banget Pak. Terlihat sekali ya. Gini loh Pak, Iya, aku itu Bu. lagi punya masalah. Pak Arga kan tahu sendiri ya Pak, saya mempunyai siswa sejumlah 25 anak, tapi masih ada tuh Pak 6 anak yang belum lancar membaca, bahkan masih ada Pak yang harus dieja per suku kata. Jadi begitu ya Bu Ina. Jadi apa yang Bu Ina ingin dapatkan dari obrolan kita pada sore hari ini? Iya Pak, jadi aku ingin menemukan sebuah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan keenam anak tersebut Pak. Apalagi kita ketahui bahwa sebentar lagi kan penilaian tengah semester ya Pak. Jadi ada semacam ketakutan pada diri saya sendiri
bagaimana nantinya mereka menyelesaikan soal PTS kalau membacanya aja mereka belum lancar, Pak. Oh, begitu Bu Ina. Semoga dengan obrolan kita pada sore hari ini kita mendapatkan pencerahan ya, Bu. Iya, Pak. Oke, Bu Ina, kalau boleh tahu nih, kondisi keterlambatan membaca dari murid-murid Bu Ina itu seperti apa sih, Bu? Jadi begini, Pak, keenam anak saya tersebut itu tingkat kelancaran membacanya itu berbeda-beda, Pak. Anak tersebut di antara lain ada Yoga, Fajar, Dava, Egi, Sela, dan Ardian. Kalau Ardian, Egi, dan Sela, mereka sudah bisa membaca dengan pelan, walaupun masih pelan sekali, Pak. Akan tetapi Gitu. alhamdulillah semua sudah berbunyi setiap merangkai kata dalam kalimat itu, Pak. Tapi yang menjadi masalah yang saya sangat takuti itu yang ketiga anak itu, yaitu Yoga, Fajar, dan Dava. Mereka itu harus mengeja bersuku kata, Pak. Contohnya aja dalam membaca tahu gitu, mereka harus T-A-T-H-U-Hu. Aku tuh jadi keteteran banget, Pak, di kelas. Apalagi tuntutan materi di kelas 6 ini kan ada yang menggunakan kosakata asing juga ya, Pak, untuk materi IPA, IPS. Jadi saya itu merasa kesulitan, Pak, ketika ada anak yang belum lancar membaca seperti mereka. Oh, begitu ya, Bu Ina. Semua masalahnya ya lumayan rumit ya bagi Bu Ina. Lalu selama ini Bu Ina mengatasi permasalahan ini bagaimana? Biasanya saya itu, Pak, membagi kelompok ke dalam kelompok yang heterogen, Pak. Dalam pembelajaran di kelas, saya membagi kelompok tersebut secara heterogen. Contohnya begini, Pak. Dalam setiap kelompok, saya masukkan anak-anak tersebut, ke anak-anak tersebut kita masukkan ke dalam setiap kelompok yang nantinya saya bertujuan agar anak itu dibantu oleh teman sendiri yang sudah lancar membaca, Pak. Akan tetapi saya merasa itu seharusnya mereka itu sudah mulai mandiri, tidak tergantung kepada temannya untuk menyelesaikan soal-soal PTS itu, Pak. Oh iya ya Bu, kita memang sebentar lagi kita akan melaksanakan PTS ya Bu Ina. Kalau selama ini usaha yang sudah dilakukan sama Bu Ina itu apa saja? Kalau usaha sudah saya lakukan itu biasanya saya memberikan waktu yang lebih kepada mereka untuk berlatih membaca, Pak. Waktunya itu di awal pembelajaran setengah jam, mereka harus berangkat pagi-pagi yaitu setengah 7 dan harus sampai di sekolahan untuk berlatih membaca dengan saya, Pak. Kemudian pada saat pulang sekolah, mereka juga pulangnya lebih siang, Pak. Karena ada setengah jam juga mereka berlatih membaca dengan saya juga. Jadi mereka itu berlatihnya ketika pagi dan siang hari. Tetapi gini loh Pak, saya kok merasa mereka itu kurang bersemangat, kurang nyaman ketika harus berlatih membaca di pagi ataupun di siang hari, Pak. Oh, oke. Apa yang membuat mereka kurang nyaman, Bu? Eh, dan sisi mana Bu Ina bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka itu merasa kurang nyaman? Itu loh Pak, saat mereka itu berlatih membaca terlihat lesu dan kurang tertarik. Biasanya saya tanya, Pak, apa sih yang menyebabkan mereka tidak bersemangat, terlihat lesu? Ada beberapa anak yang menjawab karena mereka itu harus tergesa-gesa dalam berangkat sekolah pagi, harus menahan lapar karena belum sarapan. Di siang harinya mereka terburu-buru ingin pulang sekolah karena alasannya itu juga karena belum sarapan sehingga lapar
sehingga mereka itu ingin segera sampai ke rumah. Bahkan di antara anak-anak tersebut kebanyakan orang tuanya itu sibuk bekerja, Pak. Bahkan ada yang single parent yang harus bekerja sampai tengah malam. Ada juga itu, Pak, karena bekerja di pabrik. Jadi mereka itu karena lapar ingin cepat-cepat sampai rumah. Oh, begitu ya, Bu. Jadi masalahnya Bu Ina juga sudah mengidentifikasi profil-profil belajar mereka ya, Bu. Bagus sekali. Selama ini langkah apa lagi yang telah Bu Ina lakukan? Gini loh Pak Arga, kalau aku itu selain memberikan waktu tambahan atau jam tambahan untuk berlatih membaca, saya juga memberikan buku kendali Pak pada mereka. Yang dimaksudkan saya di sini dengan adanya buku kendali, saya bisa melihat mereka itu belajar membaca di rumah sama siapa dan sudah sampai mana pembelajarannya. Itu loh Pak. Tetapi sampai beberapa kali saya tegur, buku kendali itu masih kosong, Pak. Bahkan mereka itu saya tanya belum membaca Bu Guru karena nggak ada yang mengajari itu loh, Pak. Mungkin karena orang tuanya juga yang sibuk bekerja ya, Pak. Jadi tidak ada waktu buat membaca, buat berlatih membaca sama orang tuanya. Jadi komunikasi dengan orang tuanya itu sangat kurang, Pak. Oh, begitu. Ya, ya, ya. Jadi masalah komunikasi begitu ya, Bu. Iya, Pak. Jadi Bu Ina, lalu untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu, apa yang Bu Ina lakukan coba tadi tentang masalah ada yang single parent, kemudian karena orang tuanya bekerja terlalu larut, terlalu malam, itu hal-hal seperti itu apa yang akan Bu Ina lakukan nih? Tentang komunikasi tersebut, Pak Arga, saya sudah berusaha, Pak. Saya mengkomunikasikan dengan orang tua mereka. Saya juga berusaha untuk menghubungi orang tua mereka. Tetapi kebanyakan dari mereka, terutama kedua orang tuanya yang sibuk dan bahkan ada yang single parent tersebut, mereka itu masrahke ke gurunya, Pak. Nggih monggo lah Bu Guru, saya nggak bisa ngajari membaca karena alasannya bekerja untuk menopang hidup keluarga. Kula kintu larine kula kedahe saged maca niku dos pundi lah Bu, masa boronga Bu Guru, begitu Pak. Pada akhirnya ya saya berusaha untuk berbicara serius dengan orang tuanya agar mereka itu mau ngeleske anak untuk membaca, yang kebetulan di sekitar lingkungan sekolah kami ada yang membuka les privat berlatih membaca, Pak. Jadi saya memang mengarahkan orang tua untuk memasukkan anaknya di les privat tersebut, Pak. Luar biasa sekali apa yang telah dilakukan oleh Bu Ina ini. Ternyata sudah banyak langkah yang sebenarnya dilakukan oleh Bu Ina. Kalau menurut Bu Ina nih, dari sedemikian banyak usaha dan langkah yang dilakukan, mana kira-kira yang nantinya bisa berhasil, Bu? Kira-kira mana ini yang bisa apa presentasinya keberhasilan itu mana yang paling besar? Kalau menurut saya ya Pak, yang tingkat keberhasilannya paling tinggi itu justru mengkomunikasikan dengan orang tuanya terlebih dahulu Pak, agar nantinya untuk mengarahkan anak-anaknya di les privat untuk membaca seperti itu Pak. Ya, ya, bagus sekali Bu Ina. Lalu apalagi yang bisa dilakukan Bu selain komunikasi tadi dengan orang tua? Saya juga berusaha untuk mencari referensi ilmu bagaimana caranya untuk melatih membaca secara efektif, secara cepat. Bahkan saya juga mencari di berbagai macam sumber di internet kaitannya dengan berlatih membaca tersebut, Pak. Saya juga mencoba memberikan latihan membacanya dengan permainan, Pak, agar mereka itu saya harapkan tidak bosan dan juga mereka itu merasa senang dalam berlatih membaca, Pak.
luar biasa sekali apa yang dilakukan Bu Inah ini. Kira-kira melakukan itu Bu Inah membutuhkan rekan atau tidak? Adakah partner yang akan dijadikan kawan atau sekaligus rekan dari Bu Inah untuk saling berbagi tentunya? Kalau misalnya butuh, Bu Inah ada nggak nih siapa yang kira-kira mau dijadikan sebagai rekan Bu Inah? Iya Pak, menurut saya itu sangat perlu Pak, karena untuk membangun dan menciptakan situasi pembelajaran agar si anak itu tidak bosan dalam berlatih itu kan bisa saja dengan gurunya yang melatih bergantian gitu Pak. Jadi saya memilih Bu Irma dan Bu Vivi selaku guru kelas 5A dan 5B, guru kelas sebelumnya ya Pak, sehingga guru kelas tersebut sudah mengetahui karakter dari keenam anak tersebut. Oh iya iya iya. Wah, mantap sekali. Saya setuju dengan yang dilakukan Bu Inah. Lalu kira-kira kapan nih Bu Inah akan mulai melakukannya? Hmm, Insya Allah kalau untuk menghubungi orang tua saya ingin secepatnya ya Pak. Karena jadwal PTS semester 1 ini kan masih 2 minggu lagi Pak. Nah saya ingin menghubungi orang tuanya nanti malam Pak. Kalau untuk menghubungi Bu Irma dan Bu Vivi, karena memang ini lagi banyak agenda sekolah Pak, jadi saya ingin menunggu waktu yang tepat untuk berbicara dengan beliau berdua, untuk berkolaborasi. Mungkin waktunya esok hari ya Pak. Ketika bertemu dengan Bu Irma dan Bu Vivi, saya akan mengajak beliau terkait dengan usaha melatih membaca bagi anak saya itu, yang keenam anak saya itu. Oke, bagus sekali. Saya juga pengen tahu juga nih apa yang dilakukan Bu Ina ini buat penasaran untuk saya. Kira-kira kalau eh, ukuran keberhasilan yang digunakan oleh Bu Inah untuk mengetahui kesuksesan atau kegiatan itu, pelatihan membaca yang akan dilakukan oleh Bu Inah itu yang seperti apa? Model latihannya membaca itu mau seperti apa, Bu Inah? Kalau model latihan membacanya saya itu dengan contohnya dengan Bu Irma dan Bu Vivi itu dengan muter Pak jadwalnya. Hari ini dengan saya, besok dengan Bu Irma, besoknya dengan Bu Vivi itu terus muter setiap hari sehingga anak itu tidak merasa jenuh karena dengan harapan guru yang berbeda-beda itu kan ada kolaborasi yang menyenangkan Pak. Oh, begitu ya. Wah, keren sekali apa yang dilakukan oleh Bu Inah ini. Semoga lancar dan sukses ya, Bu, kegiatannya. Saya tunggu kabar dan cerita yang baik-baik dari Bu Inah. Semoga anak-anak yang belum dapat membaca itu semakin membaik dan yang terpenting adalah sukses selalu untuk Bu Inah. Iya Pak, terima kasih. Sebenarnya kalau tolok ukur dari keberhasilan saya itu tidak muluk-muluk ya Pak. Ketika nanti keenam anak tersebut itu bisa membaca satu paragraf saja tanpa dieja dan mereka membaca dengan lancar sesuai dengan tanda bacanya, itu bagi saya sudah merupakan tolok ukur keberhasilan yang luar biasa sekali Pak. Terima kasih ya Pak, sudah menerima uh, menerima curhatan saya, sehingga saya mendapatkan pencerahan dari kegalauan saya ini. Jadi saya sudah tidak galau-galau lagi, Pak. Oh, benar nih, Bu Inah sudah tidak galau. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih. Bu Inah mau mengajak saya untuk sharing-sharing cerita tentang permasalahan dari Bu Inah tadi. Tetap semangat ya, Bu. Semoga permasalahan yang Bu Inah hadapi serta rencana-rencana yang Bu Inah rencanakan tentunya bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Pak Arga. Ya, terima kasih Bu Inah. Sudah selesai kiranya nggih untuk sesi kali ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Ika Widiarti sebagai supervisor. Oke, terima kasih Bu Ina dan Pak Arga ya. Tadi percakapannya luar biasa, saya sangat mengapresiasi ya. Tadi terdapat alur tirta di dalamnya. Kemudian di sini saya mau bertanya nih sama Pak Arga selaku coach ya.
Pak Arga, Ya. dari praktek coaching tadi, ketercapaian dari 3 kompetensi ini bagaimana, Pak? Saya sudah berusaha menjadi pendengar yang baik, mengeluarkan, memberikan pertanyaan berbobot, serta yang terpenting adalah saya hadir penuh di dalamnya. Saya tadi sudah melihat Bu Inah mulai menggali potensinya, sehingga tanpa terasa Bu Inah ini bisa menemukan masalah untuk atas permasalahannya yang sedang dihadapi Bu Inah terkait dengan anak-anaknya yang kurang lancar membaca tadi. Oke, luar biasa sekali ya Pak Arga. Kemudian Begitu saya Bu ingin Inah. bertanya pada Bu Ina selaku coach ya Bu. Di sini dari diskusi tadi apa yang Ibu dapatkan? Iya Bu Ika, alhamdulillah dengan kegiatan coaching kali ini saya dapat seorang coach yang hebat dan luar biasa. Saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya Bu Ika. Saya juga bisa berbagi cerita dan curhat. Jadinya saya sudah punya gambaran langkah apa yang akan saya lakukan, Pak Bu. Oh iya, kalian berdua memang luar biasa ya. Semoga dengan adanya praktek coaching ini bisa diikuti oleh rekan-rekan kita, baik di SD maupun di SD lain, supaya apabila mereka mendapatkan masalah, mereka bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan coaching bersama. Kiranya seperti itu saja dari saya, Bapak Ibu. Selamat sore. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bu kasih Ika. Bu Ika. Iya. Oke.